Penentuan nilai delta H menggunakan hukum Hess dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah diagram reaksi, dan yang kedua adalah mekanisme atau tahapan reaksi. Nah, pertama kita mulai dari diagram reaksi dulu. Hal yang harus diperhatikan dalam diagram reaksi adalah nilai delta H hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi, bukan pada jalannya reaksi. Nah, jadi jika keadaan awal dan akhir reaksi itu sama, walaupun jalan reaksi atau tahapannya berbeda, maka nilai delta H-nya akan tetap sama. Sebagai contoh, kita bisa melihat diagram berikut. Dalam diagram ini ditunjukkan bahwa entalpi reaksi dari A ke B adalah 40, dari B ke C adalah min 30, dari D ke C adalah X, dan dari A ke D adalah 15. Pertanyaan soal adalah nilai X. Nah, X di sini adalah perubahan entalpi dari D menuju C. Artinya, keadaan awalnya adalah D dan keadaan akhirnya adalah C. Nah, untuk menuju C, dari D ini bisa langsung aja kan satu jalan. Kemudian bisa juga melewati beberapa tahapan reaksi. Jadi bisa ke A dulu, kemudian ke B, kemudian baru ke C gitu kan. Nah, ini walaupun jalannya berbeda, tapi nilai delta H-nya sama karena keadaan awalnya D dan keadaan akhirnya tetap C. Maka kita bisa samakan delta H dari jalan yang pertama, yaitu yang langsung tadi X. Kemudian delta H yang kedua yang melalui tahapan reaksi. Pertama ini adalah D ke A dulu. Karena ini berlawanan dari panah soal, maka di sini tandanya dibalik jadi min 15. Kemudian dari A ke B di sini tetap searah, jadi ini 40. Kemudian dari B ke C ini juga searah, jadi ini min 30. Sehingga diperoleh X adalah min 45 plus 40. X-nya sama dengan min 5 kJ. Selain menggunakan diagram siklus seperti contoh sebelumnya, kita juga dapat menggunakan diagram tingkat energi berikut untuk menentukan nilai delta H reaksi. Dapat dilihat di sini, tanda panah pertama adalah nilai delta H untuk reaksi yang paling atas ke reaksi yang paling bawah. Nah, anggap aja ini adalah delta H1. Kemudian reaksi dari atas ke tengah ini adalah delta H2, dan dari tengah ke bawah ini adalah delta H3. Nah, jadi di sini delta H1 ini sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Jadi konsepnya itu seperti jarak. Nah, kan jarak dari atas ke bawah ini kan sama aja dengan jarak dari atas ke tengah ditambah dengan jarak dari tengah ke bawah. Oke, sekarang kita coba ngerjain contoh soal berikut. Dari diagram tingkat energi di bawah, pada penguapan 9 gram air dari dalam tubuh diperlukan energi sebesar berapa? Nah, pertama karena di sini ditanyakan reaksi penguapan, kita tulis dulu untuk reaksi penguapan air. Ini adalah perubahan fasa dari H2OL menjadi H2O gas. Kemudian kita perhatikan diagram tingkat energi berikut, mana dalam diagram ini yang menunjukkan reaksi penguapan air. Nah, ternyata kan reaksi dari bawah ke tengah. Nah, jadi kebalikan dari nilai delta H3. Nah, pertama kita tentukan dulu nilai delta H3 menggunakan rumus ini. Jadi delta H1 yaitu min 285 sama dengan delta H2 yaitu min 242 ditambah delta H3 yaitu X. Sehingga diperoleh X sama dengan min 285 plus 242. Jadi di sini adalah min 43. Nah, karena delta H penguapan air ini adalah kebalikan dari nilai delta H3, maka di sini nilainya adalah plus 43. Tapi ini belum selesai karena ini adalah delta H untuk penguapan 1 mol air, karena di sini kan koefisiennya 1. Sedangkan yang ditanyakan adalah penguapan 9 gram air. Nah, jadi di sini kita tentukan dulu mol untuk 9 gram. Jadi molnya sama dengan 9 per mR-nya 18 sama dengan setengah mol. Kemudian kita bandingkan dengan yang 1 mol tadi. Jadi kan kalau 1 mol ini sama dengan plus 43, jadi kalau setengah mol sama dengan X. Dikali silang diperoleh X sama dengan 43 kali setengah atau 43 per 2 sama dengan 21,5 kJ. Selanjutnya adalah soal yang berupa mekanisme atau tahapan reaksi. Nah, kunci mengerjakan soal ini adalah eliminasi unsur atau senyawa. Nah, kemudian untuk dapat mengeliminasi unsur atau senyawa yang perlu diperhatikan adalah posisinya harus berlawanan.
Kemudian koefisiennya harus sama. Sebagai contoh untuk reaksi berikut, jadi di sini kita tentukan dulu unsur apa yang tidak terdapat pada soal yang ditanyakan, itu harus dieliminasi. Nah, di sini ada Fe3O4. Nah, ini kan tidak terdapat pada soal yang ditanyakan, jadi kita harus eliminasi. Ini reaksi pertama, ini reaksi kedua, dan ini reaksi ketiga. Untuk dapat mengeliminasi Fe3O4, kita lihat dulu reaksi mana lagi yang memuat Fe3O4. Ternyata ada di reaksi ketiga kan. Nah, ini tuh harus dieliminasi. Syarat eliminasi posisinya harus berlawanan. Ini sudah berlawanan, yang pertama di kanan dan yang kedua di kiri. Kemudian yang kedua, koefisiennya harus sama. Nah, jadi agar koefisiennya sama, maka reaksi ketiga ini dikali 2. Ditulis ulang dulu reaksinya. Karena di sini reaksinya dikali 2, maka delta H-nya mengikuti kondisi reaksi, jadi delta H-nya ini dikali 2, sehingga menjadi 44. Oke, kemudian ini dijumlahkan, jadi Fe3O4-nya dicoret, udah hilang. Kemudian di sini 3Fe2O3 ditambah 3CO menjadi 6FeO plus 3CO2, delta H-nya menjadi min 441 Kj. Nah, kemudian kita eliminasi lagi unsur yang tidak terdapat dalam reaksi. Yang kedua adalah FeO. Nah, jadi di sini FeO-nya harus dieliminasi dengan cara menjumlahkan hasil reaksi ini dengan reaksi yang kedua yang belum diapa-apakan tadi. Nah, jadi di sini posisi FeO-nya sama antara reaksi kedua dan reaksi hasil yang sudah kita peroleh tadi. Jadi salah satu harus dibalik. Nah, jadi reaksi yang kedua ini dibalik. Kemudian agar koefisiennya sama, ini dikali 6. Oke, bisa ditulis dulu. Reaksinya bisa dijumlahkan, ini FeO-nya udah bisa dicoret. Kemudian 3Fe2O3 plus 6CO dan 3CO dijumlah menjadi 9CO menjadi 6Fe plus 6CO2 ditambah 3CO2 menjadi 9CO2 dan delta H-nya adalah minus 573, jadi minus 375 Kj. Ini hasil dari reaksi keseluruhan. Kemudian sesuaikan hasil yang telah kita peroleh dengan pertanyaan soal. Nah, ternyata di sini bisa dilihat bahwa reaksi yang telah kita peroleh adalah ini koefisiennya 3 kali dari koefisien soal. Maka delta H reaksi yang ditanyakan di soal adalah min 375 dibagi 3 sama dengan min 125 Kj. Jadi jawabannya yang B. Nilai delta HR atau delta H reaksi dari data entalpi pembentukan dapat dihitung menggunakan rumus delta HF total di sebelah kanan dikurangi delta HF total di sebelah kiri. Nah, kemudian untuk nilai delta HF dari unsur bebas ini bernilai 0. Nah, yang termasuk unsur bebas adalah unsur netral yang berdiri sendiri. Di sini dibagi 2, untuk unsur yang non-gas ini ditulis secara monoatomnya, yaitu contohnya Fe, kemudian Ag, kemudian C, Na, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk unsur-unsur yang gas, ingat ya, itu harus ditulis secara diatomiknya. Jadi unsur gas itu adalah H2, kemudian O2, kemudian N2, dan semua unsur dari golongan 7A, yaitu F2, Br2, Cl2, dan I2. Oke, sekarang kita coba menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan soal berikut. Di sini diketahui kalor pembakaran siklopropana yaitu CH2 3 kali adalah min AKJ. Nah, di sini karena diketahui kalor pembakaran, maka kita tulis delta HC dari siklopropana yaitu C3H6 ini sama dengan min AKJ. Kemudian kalor pembentukan karbon dioksida yaitu min B. Jadi di sini delta HF CO2 adalah min B. Dan yang ketiga, kalor pembentukan air yaitu min C. Jadi delta HF H2O yaitu min C. Yang ditanyakan adalah kalor pembentukan siklopropana dalam Kj per mol.
Jadi delta HF siklopropana yaitu C3H6 ini belum diketahui, kita anggap aja ini adalah X. Nah, kita cari X-nya. Pertama, kita harus tuliskan salah satu reaksi dari nilai delta H yang telah diketahui tadi. Nah, yang kita tuliskan adalah yang kita tuliskan adalah reaksi dari delta H yang berbeda sendiri. Nah, di sini kan delta HF-nya ada 3, kemudian 1 delta HC. Jadi yang kita tuliskan adalah reaksi dari delta H pembakarannya, yaitu pembakaran C3H6. Nah, pembakaran sendiri kan merupakan reaksi senyawa dengan oksigen. Jadi di sini C3H6 ditambah dengan oksigen. Karena C3H6 merupakan golongan hidrokarbon, di mana reaksi pembakaran hidrokarbon itu dituliskan CXHY sebagai simbol hidrokarbonnya, ditambah O2 ini dapat menghasilkan CO2 plus H2O jika pembakarannya sempurna, dan dapat juga menghasilkan CO plus H2O jika pembakarannya tidak sempurna. Nah, di sini kalau tidak diketahui apakah itu pembakaran sempurna atau tidak sempurna, maka bisa diasumsikan itu adalah pembakaran yang sempurna. Nah, jadi di sini menghasilkan CO2 dan H2O. Dan kita setarakan aja reaksinya. Di sebelah kiri ini hanya 6, jadi di sini dikali 3, kemudian C-nya 3 ini juga dikali 3. Jadi O di kanan ini 6 ditambah 3 9, jadi biar setara di sebelah kiri dikali 9/2. Nah, di sini nilai delta H reaksinya adalah min A Kj, karena ini adalah reaksi pembakaran, delta Hc-nya min A. Kemudian yang diketahui lagi, untuk delta HF H2O di sini min C, karena koefisiennya 3, maka 3 dikali min C. Kemudian untuk CO2 di sini min B, karena koefisiennya 3 ini juga sama, 3 dikali min B. Kemudian untuk O2, karena ini unsur bebas, maka delta HF-nya bernilai 0. Kemudian untuk C3H6 ini belum diketahui, kita tulis X. Nah, karena di sini adalah data entalpi pembentukan, maka untuk menentukan delta H total reaksi yaitu A di sini dengan cara total delta HF kanan yaitu min 3B ditambah min 3C dikurangi total delta HF kiri yaitu X. Di sini aku tulis jadi A sama dengan min 3B min 3C dikurangi sebelah kiri yaitu X, sehingga X-nya adalah tadi ini min A ya, sehingga X-nya adalah min 3B min 3C plus A. Jadi jawabannya adalah A. Selain menggunakan data perubahan entalpi pembentukan, nilai delta H reaksi ini juga dapat ditentukan menggunakan data energi ikat. Rumus yang digunakan adalah energi ikat sebelah kiri dikurangi energi ikat sebelah kanan. Energi ikat sendiri didefinisikan sebagai energi yang diperlukan untuk memutus ikatan molekul sehingga menjadi atom-atomnya. Contohnya, jika diketahui energi ikat HCl di sini adalah sebesar AKJ. Artinya, untuk memutus ikatan antara H dan Cl sehingga menjadi atom H dan atom Cl, ini membutuhkan kalor sebesar AKJ. Nah, bisa dilihat di sini ternyata energi ikat ini sama artinya dengan perubahan entalpi pembentukan dari atom-atom penyusunnya. Sehingga untuk molekul gas-gas diatomik yaitu H2, N2, O2, F2, Br2, Cl2, dan I2, energi ikatnya adalah sama dengan perubahan entalpi pembentukan dari dua atomnya. Karena masing-masing gas ini jika diputus ikatannya akan menghasilkan dua atom. Contohnya untuk pemutusan ikatan OO dalam molekul oksigen ini akan menghasilkan dua atom O. Begitu juga untuk gas-gas lainnya. Misalkan di sini terdapat dua data, yang pertama adalah delta HFH2, kemudian yang kedua adalah delta HFH. Nah, di sini nilainya berbeda walaupun keduanya melibatkan hidrogen. Untuk yang pertama, di sini karena H2 ini adalah keadaan bebas atau unsur bebasnya, maka berdasarkan konsep sebelumnya nilainya adalah 0. Kemudian untuk yang kedua, ini adalah delta HF atom H.
Nah, di sini nilainya tidak sama dengan 0. Anggap aja misalkan ini adalah plus BKJ. Nah, jadi perubahan entalpi pembentukan atom ini mengarahkan kita untuk menentukan energi ikat dari molekul asalnya. Nah, atom H ini kan diperoleh dari pemutusan molekul hidrogen. Nah, jadi energi ikatnya seperti rumus ini, energi ikatnya sama dengan delta H pembentukan dari dua atom. Nah, di sini adalah energi ikat H2 sama dengan perubahan entalpi pembentukan dua atom H, sehingga energi ikat H2 adalah plus 2B. Agar lebih memahami, kita coba mengerjakan contoh berikut. Pertama, di sini diketahui perubahan entalpi pembentukan HCl adalah min 92 Kj. Kemudian yang kedua, ini diketahui perubahan entalpi pembentukan atom gas hidrogen. Nah, jadi perubahan entalpi pembentukan atom gas ini arahnya adalah ke energi ikat molekul asalnya. Nah, karena atom hidrogen ini diperoleh dari pemutusan molekul H2, maka kita dapat menentukan energi ikat dari H2 ini adalah 2 dikali pembentukan satu atom hidrogen. Karena satu molekul H2 akan melepaskan atau menghasilkan dua atom hidrogen. Sehingga di sini 2 dikali 217 hasilnya adalah 434 Kj. Kemudian yang ketiga, di sini juga diketahui perubahan entalpi pembentukan atom gas klor 121 sehingga kita dapat menentukan untuk energi ikat molekul asalnya yaitu Cl2 ini sama dengan 2 dikali perubahan entalpi pembentukan dari atom Cl-nya. Jadi di sini 2 dikali 121 sama dengan 242. Yang ditanyakan adalah energi ikatan HCl. Nah, jadi di sini energi ikatan HCl kita anggap X. Selanjutnya kita tuliskan reaksi dari salah satu data energi yang diketahui di sini. Yang kita tuliskan adalah reaksi dari data energi yang beda sendiri di antara yang lain. Nah, karena di sini ada 3 energi ikat dan 1 perubahan entalpi pembentukan, maka yang kita tulis adalah reaksi dari data delta HF HCl. Nah, di sini untuk perubahan entalpi pembentukan HCl, reaksinya adalah pembentukan 1 mol HCl dari unsur-unsurnya, yaitu unsur H, karena gas ini adalah H2, kemudian Cl karena gas adalah Cl2. Kemudian kita setarakan, di sini setengah, di sini setengah, delta H reaksi ini adalah min 92. Nah, karena di sini yang diketahui adalah data energi ikat, artinya untuk menentukan nilai delta H total di sini, kita dapat menggunakan rumus total energi ikat di sebelah kiri dikurangi total energi ikat di sebelah kanan. Nah, jadi di sini yang di sebelah kiri ada H2 dan Cl2, jadi di sini setengah dikali energi ikat H2 tadi 434, ditambah setengah dikali energi ikat Cl2 sama dengan 242. Nah, ini dikurangi total yang kanan. Yang kanan itu kan HCl belum diketahui, jadi ini X. Kemudian di sini min 92 sama dengan 217 ditambah 121 dikurangi X. Diperoleh X sama dengan 217 ditambah 121 ditambah 92. Jadi ini hasilnya 0. 4 jadi 3 ini ya, 430 Kj. Jadi sekilas ini seperti soal perubahan entalpi pembentukan, tapi ternyata ini adalah soal tentang energi ikat. Nah, jadi perhatikan bahwa pembentukan atom gas ini arahnya ke energi ikat molekul gas-gasnya. Ini 430 ya. Nilai delta H pembakaran dapat dihitung menggunakan kalorimeter bom. Nah, jadi jika digambarkan, kalorimeter bom adalah wadah tertutup seperti ini, kemudian di sini ada termometer, kemudian di dalam sini ada tempat pembakaran zat, yaitu disebut sebagai bom. Nah, kemudian di sini ada pemantiknya. Nah, kan nggak mungkin kita menaruh termometer di dalam tempat pembakaran ini. Nah, jadi untuk mengukur suhu dalam kamar pembakaran ini, di luar ini diberi air. Nah, jadi kan panas yang dilepas dari ruang pembakaran ini itu sama dengan panas yang diserap oleh air dan juga panas yang diserap oleh kalorimeternya. Nah, jadi di sini Q reaksi atau Q yang di dalam ruangan ini itu sama dengan Q air ditambah Q dari kalorimeternya. Nah, ini asumsi jika kalorimeternya adalah konduktor atau menyerap panas. Kemudian Q air dihitung menggunakan rumus massa air dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu atau delta T-nya.
Nah, untuk menentukan satuan massa air di sini kita lihat dari satuan kalor jenisnya. Kalau kalor jenisnya ini satuannya joule per gram derajat Celcius, maka massanya di sini dihitung menggunakan satuan gram. Kemudian kalorimeter ini dihitung menggunakan rumus kapasitas panas kalorimeter atau ini simbolnya C besar dikali dengan delta T. Nah, hati-hati, jadi kalau C besar itu kapasitas, kemudian kalau C kecil itu adalah kalor jenis. Nah, kemudian ini kan asumsinya kalau kalorimeternya menyerap panas. Nah, jika di soal tidak diketahui kapasitas kalorimeternya, artinya kalorimeternya itu dianggap isolator atau tidak menyerap panas, sehingga nilai C-nya sama dengan 0 dan kalorimeternya itu juga sama dengan 0. Nah, jadi pada kasus tersebut reaksinya itu sama dengan air aja. Kemudian setelah kita menentukan reaksi, kita langsung bisa mensubstitusikan ini ke dalam rumus umum yang tadi, yaitu delta H sama dengan min Qr per mol. Nah, mol di sini adalah mol zat yang dibakar dalam kalorimeternya. Untuk lebih memahami konsep ini, kita coba mengerjakan soal berikut. Pertama, kita tulis dulu apa aja yang diketahui dari soal ini. Di sini diketahui entalpi pembakaran karbon adalah min 393,5. Jadi delta Hc sama dengan min 393,5 kJ per mol. Kemudian di sini banyaknya karbon yang harus dibakar untuk menaikkan suhu 1 liter air. Nah, jadi diketahui di sini volume air sama dengan 1 liter. Karena rho air ini sama dengan 1 kg per liter, maka volume air dalam satuan liter ini sama aja dengan massa air dalam satuan kilogram. Nah, jadi volume air sama dengan 1 liter ini sama aja dengan massa air adalah 1 kg. Kemudian suhu awalnya 25 derajat dan suhu akhirnya 100 derajat. Pertanyaannya adalah banyak karbon yang harus dibakar. Jadi jumlah karbon yang dibakar. Kita tulis dulu rumus umumnya. Rumus umumnya kan delta Hc sama dengan min Q reaksi per mol zat yang dibakar. Berarti di sini per mol karbon. Q reaksi di sini adalah Q yang diserap oleh air ditambah Q yang diserap oleh kalorimeternya. Nah, karena di soal ini tidak diketahui kapasitas kalorimeter, ini diasumsikan bahwa kalorimeternya tidak menyerap panas, jadi nilai kapasitasnya 0 sehingga Q kalorimeternya bernilai 0. Nah, untuk menentukan Q reaksi kita bisa cari dengan menghitung Q airnya, yaitu M air dikali C air dikali delta T, tinggal dimasukin aja apa yang sudah diketahui tadi. Nah, di sini M airnya tadi kan 1 kg. Nah, karena kita menggunakan satuan kalor jenis ini tadi 4,2 joule per gram Celcius. Jadi di sini masanya menggunakan satuan gram juga. Jadi ini 1000 dikali C airnya 4,2 joule per gram Celcius. Delta T-nya ini selisih ya, dari T2 dikurangi T1 jadi 75. Nah, ini diperoleh 315.000. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus yang tadi, delta Hc-nya. Ini sama dengan min 315.000 per mol C. Nah, kemudian delta Hc-nya di sini, ini kan masih satuan kJ, kita konversi dulu ke joule, berarti min 393.500, ini bisa dicoret. Kemudian ini dicoret dengan ini, jadi mol C-nya ini sekitar 0,8. Sehingga diperoleh gram C sama dengan mol C dikali AR, yaitu 0,8 dikali 12, ini sama dengan 9,6 gram. Jadi jawabannya yang D. Yang kedua adalah penentuan nilai delta H netralisasi. Nah, delta H netralisasi adalah nilai delta H dari campuran larutan asam yang ditambah dengan larutan basa. Kalorimeter yang digunakan dalam penentuan nilai delta H netralisasi ini secara umum sama dengan kalorimeter yang digunakan dalam penentuan nilai delta H pembakaran. Jadi di sini ada wadah tertutup, kemudian di sini juga ada termometer. Bedanya pada kalorimeter untuk penentuan nilai delta H netralisasi ini tidak terdapat bom atau tempat terjadinya reaksi pembakaran. Nah, jadi larutan asam dan basanya itu langsung dimasukkan ke dalam kalorimeter ini. Misalkan larutan asam dan basa ini adalah larutan A,
dan larutan B. Sebelum dimasukkan ke dalam kalorimeter, masing-masing larutan ini memiliki suhu tertentu, yaitu TA dan TB. Sehingga suhu awal reaksi yaitu T1 dihitung berdasarkan rata-rata dari kedua suhu larutan A dan larutan B-nya. Jadi di sini TA ditambah TB dibagi 2. Nah, ini jika dalam soal tidak diketahui nilai T awal reaksi, yang diketahui adalah suhu awal masing-masing larutannya. Kemudian T2-nya dihitung berdasarkan suhu akhir campuran. Jadi setelah dimasukkan ke dalam kalorimeter selama beberapa saat itu dihitung lagi suhunya. Nah, data itu adalah T2. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai delta T-nya. Kemudian nilai delta H netralisasinya atau delta H reaksi dirumuskan sebagai min Q reaksi per mol. Di mana Q reaksi ini adalah Q larutan yang dihitung dengan rumus massa larutan dikali kalori jenis larutan dikali nilai delta T-nya. Di sini, massa jenis larutan diasumsikan sama dengan massa jenis air yaitu 1 gram per mililiter atau bisa juga 1 kilogram per liter. Nah, kesimpulannya, volume larutan dalam satuan liter ini sama dengan massa dalam satuan kilogram, dan volume larutan dalam mililiter ini sama dengan massa dalam satuan gram. Untuk menentukan apakah satuan massa yang kita pakai adalah kilogram atau gram, ini ditentukan dari satuan kalor jenisnya. Jadi kalau satuan kalor jenisnya memuat gram, artinya kita menggunakan massa dalam satuan gram, dan jika satuan kalor jenisnya memuat kilogram, kita menggunakan massanya juga dalam satuan kilogram. Kemudian mol yang digunakan di sini, karena ini adalah delta H netralisasi, ini adalah mol air atau H2O. Nah, ada juga sumber yang menyatakan bahwa mol yang digunakan di sini itu adalah mol terkecil. Nah, tapi itu tidak berlaku pada beberapa soal. Nah, amannya mol di sini adalah mol air untuk delta H netralisasi yang ditandai dengan campuran dari larutan asam dan larutan basah. Agar lebih memahami konsep ini, kita coba mengerjakan soal berikut. Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, di sini terdapat 100 ml H2SO4 yang dicampurkan dengan NaOH. Jadi ada dua jenis larutan. Yang pertama H2SO4, ini asam ya. Nah, di sini volumenya 100 ml. Kemudian konsentrasinya 0,05 molaritas. Kemudian yang kedua di sini adalah NaOH. Jadi ini basah, kemudian volumenya 50 ml, konsentrasinya 0,2 molaritas. Dari data ini kita dapat menentukan mol masing-masing zat tersebut. Jadi pertama di sini 100 dikali 0,05, jadi ini 5 milimol. Kemudian yang di sini 50 dikali 0,2 molaritas, jadi ini 10 milimol. Pencampuran ini menyebabkan suhu larutan naik dari 27,5 derajat Celcius menjadi 32,5 derajat Celcius. Jadi di sini T awalnya sama dengan 27,5 derajat Celcius, kemudian T2-nya sama dengan 32,5 derajat Celcius. Sehingga diperoleh delta T-nya kan selisih dari sini, jadi 5 derajat Celcius. Yang ditanyakan di sini adalah kalor netralisasi dari reaksi tersebut. Nah, jadi yang ditanya adalah delta H netralisasi. Kita masukkan rumusnya yaitu min Q per mol. Nah, di sini Q-nya dihitung dulu. Jadi Q larutan sama dengan massa larutan dikali kalor jenis larutan dikali delta T-nya. Karena di sini kalor jenis air 4,18 joule per gram Celcius, jadi kita menggunakan massa dalam satuan gram. Nah, di sini massa larutan kan berarti ini 100 ml ditambah 50 ml, jadi 100 ml kan. Nah, karena massa jenisnya dianggap sama dengan air, jadi volume dalam mili di sini sama dengan massa dalam gram. Nah, jadi massa larutannya adalah 150 gram. Kemudian kalor jenisnya di sini 4,18. Kemudian delta T-nya di sini 5 derajat ya. Mol di sini adalah mol air. Nah, jadi untuk menentukan mol air ini direaksikan dulu kan H2SO4 dengan NaOH-nya.
Di sini mol H2SO4-nya tadi 5, kemudian NaOH-nya 10. Nah, jadi ini sama-sama habis. Di sini H2SO4 yang bereaksi berarti 5, kemudian NaOH-nya 2 kali 5 jadi 10, kemudian Na2SO4-nya ini 5 dan H2O-nya 10. Nah, jadi dari reaksi ini diperoleh mol H2O-nya 10. Ya udah, sekarang kita langsung masukin ke rumus yang delta H tadi. Sekarang kita sudah bisa menentukan nilai delta H-nya. Jadi delta Hn sama dengan min Qr per mol, di mana Q-nya adalah 150 dikali 4,18 dikali 5 per mol, di sini mol air yaitu 10. Nah, tapi kan ini masih dalam satuan milimol, sehingga jika dikonversi ke mol ini harus dikali 10 pangkat min 3. Kemudian ini bisa dicoret. Hasil perhitungannya adalah 313,5 kali 10 pangkat 3, satuannya J per mol, karena tadi kita menggunakan massa dalam gram dan kalor jenis yang memuat J, joule. Nah, jadi di sini yang ditanyakan kan dalam satuan kJ, kita konversi dulu yaitu dibagi 1000, jadi delta H-nya adalah 313,5 kJ per mol. Ini harusnya per mol semua ya di opsinya. Terakhir adalah delta H pelarutan. Ini merupakan larutan zat padat dalam air, jadi yang awalnya solid menjadi aquos. Nah, kalorimeter yang digunakan untuk menentukan delta H pelarutan ini sama dengan kalorimeter yang digunakan pada delta H netralisasi. Nah, untuk menentukan nilai delta H-nya, yaitu delta H pelarutan, ini rumusnya sama ya, sama dengan min Q reaksi per mol. Di mana Q reaksinya adalah massa larutan dikali kalor jenis larutan dikali delta T. Kemudian massa larutan di sini karena ini terdiri dari zat padat dalam air, jadi massa larutannya adalah massa zat padat tersebut ditambah dengan massa air. Nah, tapi terkadang karena massa air ini jauh lebih besar dibanding dengan massa zat yang dilarutkan, massa zatnya ini diabaikan. Nah, jadi nanti nilai delta H di sini hanya berdasarkan massa air perhitungannya. Nah, misalkan nih ada opsi A dan B. Nah, opsi A ini adalah nilai delta H yang dihitung berdasarkan massa air saja, kemudian yang B adalah nilai delta H yang dihitung berdasarkan massa air plus massa zat. Maka jawaban yang benar adalah yang opsi B. Nah, kan kita nggak tahu yang mana, maksudnya ini soalnya mengarahnya kemana gitu kan. Nah, jadi amannya untuk mengerjakan soal delta H pelarutan, pertama, massa larutannya ini kita hitung dulu berdasarkan massa zat ditambah massa air. Kemudian nanti nilai delta H-nya kita cari yang mendekati dengan perhitungan kita. Gitu aja. Oke, yang terakhir kita coba mengerjakan contoh soal yang berkaitan dengan konsep ini. Seperti biasa, kita tulis dulu yang diketahui. Di sini sebanyak 10 gram NH4NO3 dilarutkan dalam 50 gram air. Nah, jadi di sini zat terlarutnya yaitu NH4NO3 memiliki massa 10 gram. Kemudian pelarutnya yaitu air memiliki massa 50 gram. Nah, dari sini dapat ditentukan massa larutannya adalah 10 plus 50 yaitu 60 gram. Kemudian suhu larutan turun dari 25 derajat menjadi 20 derajat. Nah, jadi T awalnya sama dengan 25 derajat Celcius, kemudian T akhirnya sama dengan 20 derajat Celcius. Sehingga nilai delta T-nya sama dengan T akhir dikurangi T awal, yaitu min 5 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis larutan simbolnya adalah C kecil, sama dengan 4 joule per gram derajat Celcius. Jadi ini 4 joule per gram derajat Celcius. Jadi perhitungan kita nanti menggunakan massa dalam satuan gram dan hasil perhitungan akhir delta H-nya itu satuannya joule per mol. Yang ditanyakan adalah jumlah kalor peruraian NH4NO3. Jadi kita tulis dulu rumusnya, yaitu delta H peruraian sama dengan min Q reaksi per mol. Di mana Q reaksi ini adalah Q larutan yang dihitung menggunakan rumus massa larutan dikali kalor jenis larutan dikali nilai delta T-nya. Yaitu ini 60 gram dikali kalor jenisnya 4 dikali delta T-nya adalah min 5. Mol di sini adalah mol zat terlarut, yaitu molnya NH4NO3.
Nah, jadi karena massa NH4NO3-nya 10 gram dan MR-nya 80, jadi molnya sama dengan 10 gram per 80, sama dengan 1/8 mol. Jadi delta HP-nya sama dengan min 60 dikali 4 dikali min 5 dibagi 1/8. Nah, ini karena min dikali min hasilnya positif, jadi nilai delta HP-nya sama dengan 240 dikali 5 per 1/8, sama dengan 9600 joule per mol. Nah, karena permintaan soal adalah satuannya kJ per mol, maka ini dikonversi ke kJ per mol, ini dibagi 1000, jadi hasilnya 9,6 kJ per mol. Oke teman-teman, penjelasan materi pada pertemuan kali ini adalah akhir dari serangkaian materi termokimia yang aku bahas. Semoga dapat membantu teman-teman semua untuk memahami materi termokimia ini dan dapat mengerjakan soal-soal yang berkaitan secara mandiri.